Lur, selama ini kita mengenal damkar sebagai petugas yang datang saat terjadi kebakaran. Tapi sebenarnya upaya penyelamatan sudah dimulai jauh sebelum bencana terjadi yo. Salah satunya melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan yang rutin diberikan kepada masyarakat agar lebih paham tentang keselamatan. Kedatanganku ke kantor damkar hari ini bukan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, Lur. Aku punya tujuan, ingin bertemu dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batu, sahabat lamaku. Pak Agung dikenal sebagai sosok yang sering terjun langsung dalam berbagai operasi penyelamatan dan kegiatan pelayanan masyarakat. Senang sekali setelah lama tidak bertemu, hari ini kami bisa kembali menjalin silaturahmi. Dalam menjalankan tugasnya, Pak Agung dibantu beberapa personil dengan tugasnya masing-masing. Kenalkan, ini Ibu Tri, salah satu petugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batu yang memiliki tugas memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi tentang keselamatan tidak harus menunggu dewasa. Anak-anak juga perlu mengenal profesi petugas damkar dan memahami langkah dasar saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat. Oh iyo, dalam kegiatan ini damkar juga mengenalkan aplikasi SIP Akurat Damkar. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat menyampaikan laporan dan aduan secara cermat. Dengan layanan berbasis digital ini, informasi dari warga bisa diterima petugas dengan lebih mudah dan ditindaklanjuti lebih efisien. Lur, belajar jadi makin seru kalau bisa melihat dan mencoba langsung. Bener ora? Bagi anak-anak, ini bukan sekedar penyuluhan, tapi jadi pengalaman baru yang menyenangkan. Tawa anak-anak pecah saat semprotan air mulai mengucur. Mereka menikmati setiap momen dengan penuh kegembiraan. Sambil bermain dan bergembira, anak-anak mendapat kenangan seru sekaligus pengetahuan baru tentang keselamatan. Mantep yo. Lur, di balik keseruan ini ada satu hal yang menarik perhatianku. Mobil dan selang yang tadi digunakan untuk bermain air adalah sebagian kecil dari peralatan yang dimiliki damkar. Aku jadi penasaran, sebenarnya peralatan apa saja yang digunakan petugas saat menjalankan misi penyelamatan. Ini mobil rescue, Lur, yang digunakan tim damkar saat menangani berbagai operasi penyelamatan. Di dalamnya tersimpan beragam peralatan khusus, mulai dari tali penyelamatan hingga perlengkapan yang dibutuhkan untuk menangani kondisi darurat di lapangan. Oh iya, dalam setiap misi penyelamatan, petugas damkar juga menghadapi resiko yang tidak kecil. Karena itu, berbagai perlengkapan keselamatan selalu disiapkan untuk melindungi mereka saat bertugas. Salah satunya adalah tabung oksigen ini, digunakan untuk menunjang pernapasan di lingkungan yang berasap atau kekurangan oksigen. Jadi kalau seandainya kan ini gini, terus. Nah, geser ini, nah kita harus keluar. Tapi lagi aku gak metu mas, kan teh nowo di jero. Oksigen teh. Lur, setiap jenis keadaan darurat membutuhkan peralatan dan kendaraan yang berbeda. Jika mobil rescue berisi perlengkapan penyelamatan, armada yang satu ini dirancang khusus untuk menangani insiden di ketinggian. Mobil tangga ini dilengkapi tangga hidrolik yang bisa menjulur hingga 24 meter. Di
dalamnya tersedia cadangan air sekitar 1.500 liter untuk mendukung penanganan awal di lokasi kejadian. Fungsinya bukan hanya untuk memadamkan api, tapi juga membantu evakuasi korban yang terjebak di ketinggian. Tapi ada syarat penting nih Lur. Mas, ini kendaraan ini yang kita punya, ini landasannya harus 40 ton ya, harus minimal 40 ton. Jadi landasannya harus kuat. Jadi beratnya ini, apalagi nanti kalau kita sudah persiapan untuk penyelamatan, karena harus ada penyangganya itu Mas. Jadi kita harus benar-benar memastikan aman landasannya. Kendaraan ini memang kendaraan didesain untuk melakukan penyelamatan dan pemadaman gitu. Oh gitu ya. Iya. Berangkat ke sana saya hitung responnya 7 menit. 7 menit. Oh, itu Padahal jarak sini ke Selekta berapa ya kira-kira? Normal sekitar Dekat rumah ini. 25 menit. normal 25 menit, ini tembus 7 menit. Di sana direkturnya juga nggak tahu kalau ada laporan kebakaran. Kita ke sana bingung ya ada apa ini. Hari ini aku beruntung banget Lur. Selain mendapat banyak pengetahuan baru, aku juga bisa berkenalan dan berbincang langsung dengan para petugas yang setiap hari siap melayani masyarakat. Ini kita menyiapkan sistemnya. Di tengah obrolan seru, tiba-tiba sebuah laporan darurat masuk. Seorang warga melaporkan adanya ular yang masuk ke pekarangan rumah. Tanpa menunda waktu, petugas langsung mengumpulkan informasi dari pelapor untuk mengetahui kondisi di lokasi. Dalam penanganan kondisi seperti ini, kecepatan menjadi faktor penting agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin. Oh gitu. Iku mang ndek kene. Saiki nang kono. Oh, tutup ya. Lumayan. Mana, Pak? Itu atas itu. Mana? Itu loh, di pohon itu. Di atas pohon sampai lewat sini. Sesampainya di lokasi, petugas langsung mencari keberadaan ular. Ternyata hewan ini bersembunyi di antara tanaman yang rimbun. Tempat yang memang sering menjadi lokasi persembunyiannya. Sauna gede nih, Yan. Kalau sekali ya? Bayar. Dekrek, ono iki. Tolong. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan kesabaran dan ketepatan agar ular bisa dievakuasi tanpa membahayakan warga maupun petugas. Awas hati-hati loh ya Allah. Aku takut. Soalnya dari pagi, terus cuma hilang. Hilang lah kok pindah ke situ. Langsung wis telepon damkar tadi. Istirahat. Aman ya. Kenapa Mbak tadi? Takut soalnya ada ular dari pagi di semak-semak situ, terus tak biarin lah kok pindah ke pohon situ, langsung telepon damkar. Wah, gimana Mbak? Responnya tadi? Responnya fast respon banget, langsung meluncur, cuman 10 sampai 10 menit tadi langsung sampai. Syukurlah ular berhasil tertangkap. Tidak lupa, petugas memberi penyuluhan agar kejadian serupa dapat dicegah. Biar ular itu nggak berani masuk, karena di pinggir-pinggir itu dikasih jerami kayak yang itu judul ya sapu hijau itu ya. Sapu hijau. Ya, sapu hijau itu bisa nanti kan biar ular nggak masuk. Biasanya juga ular ini sensitif sama indera penciuman. Ya, Jadi kasih disemprot, yang bau wangi atau bau apa. Jadi ketika Disemprot merasa di bau, baygon, apa, nah, dia bisa. mesti Nggak pergi bisa. cari tempat lain. Dan kedua, lokasinya memang perlu dirapikan. Jadi Tapi supaya mau gimana lagi? Lur, untuk menolong sesama tidak selalu harus menjadi orang hebat, tapi dibutuhkan kepedulian dan kesiapan untuk bertindak saat dibutuhkan. Ya. Sampai jumpa di perjalananku selanjutnya ya Lur. Aku makasih banget loh. Jadi udah boleh mengenal lebih dekat tentang damkar. Awalnya sih cuman golek Pak Kadis dan Pak Agung. Malah banyak
saya dapat dari damkar, dan damkar itu ternyata luar biasa banget. Ya, terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Ini pun aku tak pamitan ya Mas. Nggih, Mas. Hati-hati Mas, nggih, Dembong. Iya Mas, yuk. Nggih, nggih. Yo seperti iki lur, aktivitas sehari-hari di Dusun Gading, Desa Tuntang yang dikenal sebagai sentra produksi aneka kerupuk di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan aku lagi diminta bantu-bantu di UMKM Kerupuk Kedelai milik Pak Rudianto. Asik, rezeki ki lur. Yang namanya kerupuk kedelai, ya udah pasti toh bahan baku utamanya kacang kedelai. Setelah direndam semalaman, ukuran kacang kedelai akan mengembang 3 kali lipat. Bakal lebih empuk dan lebih mudah buat misahin kulitnya. Kedelainya dicuci minimal 4 kali bilas. Pokoknya sampai benar-benar bersih lur. Ya Mas, tolong bawa ke sana. Lagi bubur ini. Oh, langsung bubur ini? Iya. Oh, iya Mas. Lur, UMKM kerupuk kedelai ini udah eksis hampir seperempat abad. Sejak zaman awal merintis di tahun 2000, racikan bumbune yo koyo ngene iki. Gak macem-macem lur. Ada bawang putih yang jadi bumbu utama. Haluskan sampai lembut yo. Kalau aku yo kebagian tugas mengadon. Dengan mesin aduk sederhana, semua bahan dicampur menjadi satu. Rombongan pertama yang masuk duluan ada kacang kedelai, aneka bumbu, dan juga air. Untuk bikin kerupuk kedelai, ada 2 jenis tepung yang aku pakai lur. Ada tepung terigu, ada juga tepung tapioka. Sip lah, wis jadi ki adonannya. Lumayan, banyak toh. Pak, udah siap nih Pak adonannya? Oh iya, Dul kamu bantu ke oven yang satunya yang udah matang aja. Oh iya Pak. Kombinasi tepung terigu dan tapioka bikin tekstur adonan jadi padat, kenyal sempurna. Kalau jadi kerupuk, yo pasti bikin garing. Proses selanjutnya, tuang ke wadah cetakan dan masak dalam oven raksasa ini. Dalam sehari, sekitar 400 kg kacang kedelai diolah jadi kerupuk. Wakeh tenan yo lur. Setelah berjam-jam terpanggang, adonan kerupuk kedelai sekarang siap dikeluarkan dari oven. Udah buka toh, Pak? Wah, asapnya masih kebal-kebul iki lur. Adonan yang masih panas punya tekstur lembek dan cukup lengket sehingga susah buat dicetak. Makanya adonan masih harus diangin-anginkan dulu lur. Susun dalam rak penyimpanan sampai benar-benar dingin yo. Lanjut lur. Setelah dingin adonan jadi lebih padat. Jadi gampang dipotong. Tinggal diiris-iris begini lur. Oh iya lur, ngomong-ngomong soal kerupuk, kudapan pendamping makan iki ternyata udah tercatat dalam naskah Jawa kuno sejak abad ke-10. Selang 11 abad kemudian, kerupuk masih bertahan hadir dalam ragam kuliner tanah air. Makan tanpa kerupuk
Kayak ada yang kurang yo. Ngaku, ayo ngaku. Setelah dijemur sampai setengah kering, kerupuk kedelai siap dipasarkan. Jangkauannya seluruh area Pulau Jawa sampai ke barat Pulau Sumatera. Keren ya. Tugasku udah beres iki lur. Waktunya pulang cari makan. Mas, ampas delenya dipakai nggak Mas? Enggak, Mas. Aku minta ya Mas ya. Iya, ya. Wah, lumayan iki lur. Sayang toh, daripada dibuang percuma, mending ku olah wae. Sik lur, aku jadi keingetan sama Mbak Saras. Kalau gak salah, dia lagi temenin ibu-ibu jemur kerupuk. Aku mau ajak dia masak Mbak Saras, Iya, Ndon. sibuk enggak Mbak? Wis rampung sih, piye? Ngewangi aku masak, mau enggak Mbak? Meh masak apa toh? Ini Mbak, aku baru dapat ampas dele. Aku pengen buat mamol Mbak. Oh, ya wis, ayo ayo. Nih. Ayo aku gelem. Ya, Iya, iya. ngewangi Mbak ya. Iya, siap, tak ewangi. Oh iya loh, ampas kacang kedelai ini hanya menyisakan kulit ari. Walau tetap bisa hancur dikunyah, tapi teksturnya kurang menyenangkan. Di lidah kasar-kasar gitu lur. Supaya lebih lembut dan nikmat, tumbuk ampas kacang kedelainya yo. Seperti biasa, kalau tugasku tumbuk menumbuk, bagian Mbak Saras buat adon mengadon. Campur tepung terigu bersama dengan telur ayam dulu yo. Lebihkan sedikit takaran telur dari resepnya. Bisa bikin kue jadi lebih lembut lur. Berikutnya tinggal dimasak. Siapkan air untuk larutkan kurma. Supaya rasanya lebih otentik, beri bubuk pala dan bubuk kayu manisnya juga boleh sekalian. Lanjut lur, kalau pasta kurma sudah mulai melarut, waktunya campur ampas kacang kedelai. Wah, iki baru inovasi. Pasta kurma dicampur dengan kulit ari kacang kedelai. Sisa kulit kacang kedelai, limbah bahan kerupuk iki biasanya cuma dibuang atau jadi pakan ternak lur. Sayang-sayang toh, mending olah koyo ngini wae. Enak tenan lur. Supaya lebih manis kayak aku, boleh beri gula pasir secukupnya. Tambah mentega juga, sedikit taburan vanili juga bisa bikin tambah wangi. Sip lur, wis mateng iki. Mbak, adonannya udah jadi belum Mbak? Wis iki, Ndul. Nah, enggak tahu, ntar diisi ya Mbak ya. Oh iya. Kulit belinya ini Oh iya, iya. enak banget ini. Oh iya, iya. Tak tinggal dulu ya Mbak ya. Iya, Masih matur ada suwun ya, Ndul ya. kerjaan. Iya, 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 heeh.
Ini dia lur hasilnya. Kue mangol isi pasta kurma dengan ampas kulit kedelai. Diberi taburan gula halus jadi makin menarik yo. Koyo salju. Yuk dicipi Pak. Oke, ya, ya. Biasanya lur, kue mangol di Timur Tengah sana tersaji pada momen hari besar atau hari raya keagamaan sebagai suguhan untuk tamu atau kerabat yang datang. Tekstur dan cita rasa kue ini mirip seperti kue nastar, cuma bedanya ukurannya lebih besar dengan isian pasta kurma yang khas. Jos gandos lur. Waduh, maafin lur, aku lagi buru-buru banget iki. Bukan maksud kebut-kebutan, tapi cuma ngetes motor aja lur. Sini. Maaf yuk, maaf Si yuk. Gundul nih. Gimana sih, Dul? Jadi kotor nih. Maaf yuk, maaf. Jangan marah-marah yuk. Ini yuk, tadi lagi ngetes motor yuk. Ngeliat Ayu sini mau ngerem. Ternyata injakan remnya nggak ada yuk. Ciloko lur, motor baru keluar bengkel, rem kakinya malah gak berfungsi. Apes banget aku, pagi-pagi udah kena semprot omelan Yuk Ranti. Maaf ya yuk, jangan marah-marah gitu lah yuk. Ini Ayu mau kemana sih yuk? Mau cari buah buat obat. Oh mau cari buah? Iya. Udah yuk, saya antar aja yuk. Sebagai permintaan maaf saya. Iya. Udah, yuk antar, saya antar. Wis lah, dari dulu Yuk Ranti emang mudah emosi, alias darah tinggi. Daripada kena omel terus, aku ngalah wae lur. Yuk, lewat jalan pintas yuk ya. Oh iya, kata Yuk Ranti tadi, dia mau ke kebun buah cari buah-buahan yang sekiranya bisa dipetik. Mau jalan mana sih? Tadi udah bilang jalan pintas yuk. Masa jalan pintasnya jelek gini? Lah ini namanya juga jalan pintas yuk. Oh iya, petualanganku hari ini berada di Desa Bikang, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan lur. Udah turun dulu yuk. Nanti udah pada teriak-teriak. Ini kita jalan dulu. Di desa iki lur, mencari hutan ataupun kebun yang ditumbuhi tanaman bumbu ataupun buah terbilang cukup mudah. Ayo yuk. Banyak nyamuk, Sindul. Ya namanya juga di hutan yuk, di Ada kebun. jalan lain lagi ya? Ih, bawel amat sih yuk. Di motor tadi sih, Yuk Ranti sempat cerita lur, kalau dia lagi kepingin banget makan buah sirsak. Kebetulan pohon sirsaknya udah semakin dekat iki lur. Masa nggak nyampe, Dul? Tar. Ini pohon merica. Oh berarti mesti belok kanan sana yuk. Bukan, Dul. Iya. Mana sih buahnya? Nih yuk, ini kebunnya. Nih sirsaknya. Nuh banyak tuh, tinggal pilih aja. Yuk, sini. Nih buahnya banyak kan. Tar sebenarnya yuk, mau buat obat apa sih yuk? Buat darah tinggi, Dul. Oh, obat darah tinggi. Yuk, kalau darah tinggi yuk, kalau udah sekelas Ayu gini yuk, jangan pakai sirsat yuk. Itu udah nggak mempan. Emang mempannya buah apa, Dul? Tuh yuk, itu aja tuh. Pakai mengkudu yuk, cepet turunnya yuk. Ya. Iya, coba buah putih ya. Yaudah, yuk saya ambilin sini. Sini. Lur, pohon mengkudu banyak tumbuh di wilayah dataran rendah sampai dengan ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Oh, banyak kan buahnya? Iya kan banyak. Mengkudu memang dikategorikan sebagai tanaman obat. Lah. Itu kan motornya, Dul. Dari tadi kita ngeliling-ngeliling hutan, banyak nyamuk. Ya yuk, kan tadi kan tujuan kita kan ke itu hutan sirsak dulu. Ayu nggak ngomong. Kamu bohong sih. Ya nggak bohong lah. Kan Ayu tadi bilang. Lama-lama aku seneng juga lihat Yuk Ranti ngomel-ngomel begini. Yuk, makan dulu. Biar nggak emosi, makan dulu. Ih, pahit sih, Dul, buah ini.
Namanya juga buah obat, yuk. Ini nggak pahit, agak getir dikit. Kalau manis mah madu, yuk. Oh. Jadi biar enak, dibikin apa ini, Ndul? Kita bikin kue aja, yuk. Ini aja. Ayo pergi dulu dah belanja tepung-tepung dan bahan-bahan lain. Biar aku yang panen aja, yuk. Ya udah, nanti Ndul temenin ya. Iya. Yuk. Mau kemana, yuk? Mau pulang lah. Mau muter-muter kebun lagi gigit nyamuk. Tuh motornya di sana. Iya, lupa kan? Yaudah dari sana bawa motornya. Ya udah, saya pulang mau beli bahan. Orang darah tinggi susah. Aku mau pilih buah mengkudu yang masih muda aja, Lur. Warnanya hijau mengkilap, bercorak totol-totol. Wis lah, udah banyak iki, Lur. Gara-gara ketularan nih, emosinya nih. Jadi lupa juga saya jalannya sana. Mentang-mentang mengkudu punya rasa yang pahit, yuk Ranti siapin bahan baku kuenya yang serba manis iki, Lur. Dengan campuran buah mengkudu, rencananya yuk Ranti kepingin bikin kudapan kekinian dengan nama Lollipop Cake. Sambil menunggu aku datang, yuk Ranti sibuk mengiris coklat batang. Yo walaupun namanya coklat, tapi warnanya tetap cantik yo, Lur. Wah, di sini ternyata yuk. Aku cariin. Iya, Ndul. Emangnya Ndul dari mana sih? Ya petik ini buah mengkudu. Dari mana? Kata juga baru nyampe nih. Yuk, tak cari tadi di rumah nggak ada. Emang sih, Gundul kan tadi bilang mau niat bantuin. Dari sabar yuk. Aku kan baru nyampe juga. Motor aku kan dibawa Ayu. Aku jalan yuk. Iya kan? Sebelum mengkudu diparut untuk olahan, ada baiknya aku cuci bersih terlebih dulu. Lur, daging buah mengkudu punya tekstur yang cukup keras, mirip seperti tekstur buah pir atau apel. Pada bagian dalam daging buahnya terdapat banyak biji kecil yang juga sangat keras. Aku parut daging buah sedapatnya aja ya, Lur. Kalau sudah mentok biji, baru aku tukar buah yang lain. Mengkudu gak cuma punya rasa yang pahit, tapi juga aroma cukup menyengat. Rasa pahit dan aroma buah mengkudu muda gak sekuat mengkudu putih yang sudah tua. Dul, kamu adain dulu ya kuenya. Saya mau lelehin coklat dulu. Ya yuk. Yuk Ranti iki, kalau ngomong emang gak bisa biasa aja. Tiap kali ngegas, bikin jantungku serasa mau copot toh yuk. Wis lah, mengkudu yang aku parut udah banyak iki, Lur. Sekarang waktunya ngebuat adonan cake-nya. Kocok kuning dan putih telur ayam secara bersamaan sampai mengembang. Kalau sudah, lanjut masuk gula pasir sebagai pemberi sentuhan rasa manisnya. Kalau gulanya sudah larut, buah mengkudu yang sudah halus bisa langsung dicampur. Secukupnya aja ya, Lur. Soalnya kalau kebanyakan khawatir adonan jadi berat dan hasilnya malah bantet. Jangan lupa, setiap adonan cake wajib ada tepung sebagai penguat tekstur adonannya yo. Dan kali ini yang kupakai jenis tepung terigu. Aduk sampai merata. Lalu selanjutnya sempurnakan tekstur adonan dengan tambahan susu cair sedikit demi sedikit. Sip lah. Terakhir, untuk mempercantik hasil jadi cake-nya nanti, aku beri pewarna makanan warna oranye. Piye, makin cantik toh, Lur? Sementara aku membuat adonan kue, yuk Ranti sibuk di perapian untuk cairkan coklat batangnya. Yuk, nih adonannya udah jadi yuk. Ya, Ndul. Kukus aja ini. Langsung masukin yuk. Iya, masukin aja. Dah yuk. Ya, Ndul. Aku tinggal yuk ya. Makasih ya, Ndul.
Lanjut yo yuk, kukus adonan selama kurang lebih 40 menit. Lanjut lur, lollipop cake sering juga disebut dengan nama pop cake. Cara membuat kue yang satu ini emang rada beda lur. Bolu atau cake mengkudu yang sudah matang iki masih harus dihias dan dibentuk sebelum siap dimakan. Caranya yo gampang. Ambil sebagian potongan kue, lalu remat dan bentuk bulat-bulat. Tusuk dengan stik permen lollipop dan celupkan ke dalam coklat batang yang telah dilelehkan. Jangan lupa beri sentuhan kembang gula warna-warni supaya makin menarik hati. Ini dia lur hasilnya, lollipop cake mengkudu buatanku dan Yuk Ranti. Dinamakan lollipop cake yo karena bentuknya mirip seperti lollipop atau permen warna-warni dengan stik atau gagak untuk memegangnya. Buat kamu yang gak suka pahitnya buah mengkudu, bisa lur mencoba resep lollipop cake yang aku buat iki.